Dan sekarang ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral. Mau kalian begal? Maksud saya, kan dalam satu tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama, kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah tunjukkan sedikit empati gitu. Dari data yang saya dapat, populasi muslim Indonesia itu terus menurun dengan berbagai alasan. Salah satunya karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum, mendeklarasikan hari murtad sedunia, dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Pasti tantrum. Memperingati Bismillah Abi Walibni Warrohil Kudus Ilahu Wahid. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai narasi yang dibangun oleh saudara-saudara kita muslim terkait tentang tanggal 25 Desember yang mereka tetapkan dan katanya itu hari mu'alaf sedunia. Jadi kawan-kawan sekalian, ini bukan kita yang bantah ya. Kalau kemarin memang sempat saya bantah, saya katakan bahwa ini kayaknya saya duga mereka sengaja melakukan hal ini untuk memanasin situasi menjelang Natal gitu ya. Tapi ternyata itu satu pemikiran, satu pandangan, satu pola pikir, satu praduga dengan salah satu ustadz yang bicara di cuplikan tadi. Di mana teman sekalian dalam narasinya dia mengatakan bahwa ya selama ini sebenarnya banyak sekali yang harus dibenahi di dalam tubuh Islam itu sendiri. Kristen bangun gereja ditolak, dipersulit. Yang sudah punya izin dicabut izinnya. Kemudian ketika orang Kristen beribadah diganggu, ya ada ibadah doa diganggu. Bahkan baru-baru terjadi 2 kali teman-teman sekalian. Ya di bulan Desember ini. Yang pertama itu ada paroki yang sedang direnovasi. Itu mereka demo gitu. Katanya gereja yang pemecah belah, gereja provokator, gereja penistaan dan segala macam lah begitu ya. Jadi mereka membuat sebuah statement-statement bahwa kehadiran gereja Katolik paroki Katolik itu membuat ketidaknyamanan bagi umat Islam begitu ya, menyinggung umat Islam sehingga harus ditutup dan dibubarkan. Lalu teman-teman sekalian baru-baru lagi terjadi apakah itu di Cikarang kalau nggak salah, di mana ada pos PI HKBP dan jemaatnya hendak untuk melaksanakan ibadah kawan-kawan sekalian di pos PI tersebut dan mereka demo besar-besaran ya sampai mereka palang kawan-kawan sekalian. Mereka baku dorong-dorong gitu ya sampai ada orang Kristen yang kemudian didorong dan karena emosinya akhirnya dia pingsan kawan-kawan sekalian ya gara-gara itu. Nah kawan-kawan sekalian tidak cukup hanya itu, tapi mereka juga suarakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Dan ini sangat masuk logika sekali apa yang disampaikan oleh salah satu ustadz di cuplikan tadi mengatakan bahwa bagaimana perasaan saudara. Karena kan Islam di Indonesia itu semakin hari semakin menurun kawan-kawan. Sehingga mereka buat berbagai cara sebenarnya ya untuk menutupi itu. Tinggal 85%. Kalau masih 85%. Tapi saya yakin itu sudah berkurang. Dan kawan-kawan, murtadin itu mereka juga buat ketetapan bahwa di hari kelahiran Nabi Muhammad itu yang mereka imani itu adalah hari murtad sedunia. Apakah enggak? Demo. Pasti demo. Itu pasti dicari orang-orang yang mengucapkan itu dan akan ditangkap. Bahkan bisa digebukin, digeruduk kawan-kawan sekalian. Ya? Jadi mereka ini suka ganggu agama lain, suka menghina agama lain, suka menjelek-jelekan agama lain, suka ya mencari masalah-masalah di agama lain. Tapi jika mereka diganggu, demo besar-besaran. Langsung meledak-meledak emosi mereka kawan sekalian. Mereka kayak orang yang kerasukan pada akhirnya. Ya. Nah, kawan-kawan kita akan bahas itu ya. Tapi sebelum itu dulu saya mengajak teman-teman ya untuk menyaksikan video bagaimana kemudian mereka semangat untuk mengucapkan 25 Desember itu sebagai hari mu'alaf sedunia. Berikut videonya.
5 Desember telah ditetapkan menjadi hari mualaf dunia. Energi mualaf untuk dakwah, energi mualaf untuk mencerahkan, energi mualaf untuk membangkitkan dakwah di seluruh dunia. Ayo, dengan hari mualaf tanggal 25 Desember kita mampu mendakwakan masyarakat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan visit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan terus terjaga dan mengantarkan para mu'alaf menuju jalan kebenaran hingga akhir nanti ketika Allah menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, selamat Hari Mu'alaf 25 Desember. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan agar pada tanggal 25 Desember itu menjadi banyaknya orang-orang non-muslim yang berduyun-duyun mempelajari Islam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, serta juga pendapat para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya mengapresiasi, bravo kepada semua aktivis muslim yang akan menjadikan tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia. Saya Muhammad Al-Khattab, Sekjen Forum Umat Islam FUI, mendukung gagasan prakarsa menjadikan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Oke, jadi teman-teman sekalian itu yang kita sudah dengar bersama ya. Jadi mereka sebenarnya anti Natal ya. Saya katakan kenapa kemudian mereka ini menjadikan tanggal 25 Desember ini sebagai Hari Mu'alaf Sedunia agar umat Islam ya lebih baik mengucapkan itu selamat Hari Mu'alaf Sedunia ya. Jadi ketika ada orang mengucapkan selamat Natal ya, selamat Natal begitu ya, nanti mereka akan balas ya selamat Hari Mu'alaf Sedunia gitu. Tapi ini lucu. Tidak ada bukti kawan-kawan sekalian. Pertanyaan kita, apakah kemudian negara Arab mengakui hal itu? Itu kan pusat Islam ya. Ya kan? Kan Nabi mereka itu kan orang Arab. Apakah orang Arab itu sendiri mengakui bahwa tanggal 25 Desember itu sebagai Hari Mu'alaf Sedunia? Tentu saja tidak. Bahkan kawan-kawan sekalian orang-orang Islam ya seperti di Palestina kemarin ya, di kota kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, justru mereka ya ramai-ramai merayakan Natal besar-besaran. Ya. Jadi kawan-kawan, sebenarnya niat mereka adalah membuat ya kegaduhan. Ya, kegaduhan untuk mengganggu ketenteraman dan sengaja untuk mengecok suasana agar damai sejahtera dalam menyambut Natal 24 dan 25 Desember yang akan dilaksanakan oleh seluruh kekristenan yang ada di Republik Indonesia bahkan dunia sekalipun yang menggunakan kalender Gregorian, tentu teman-teman sekalian akan terganggu gitu dengan mereka menyuarakan itu. Dan praduga selanjutnya, kalau selama ini kan hanya isu-isu saja dari kalangan Islam-Islam yang biasa typingan di TikTok dan komentar-komentar di YouTube kita. Tetapi saat ini mereka buat strategi. Mereka cari tokoh-tokoh Islam, ustadz-ustadz yang ternama untuk kemudian divideoin dan digabung videonya sehingga para ustadz itu sekongkol dan menetapkan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia ya. Karena ini sebenarnya agar mereka tidak mengucapkan selamat Natal. Jadi sebenarnya kawan-kawan, kita tidak butuh ucapan selamat Natal dari mereka. Tanpa mereka mengucapkan selamat Natal pun kita tetap Natal. Kita tetap bersuka cita, bergembira dan penuh dengan damai sejahtera. Yang kita inginkan dari mereka, jangan sampai mengganggu umat Kristen. Jangan mengganggu peribadatan orang Kristen. Jangan kemudian bikin rusuh, bikin aneh-aneh lah ya. Hargailah ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya kan, untuk menghargai perbedaan dan ada yang namanya kerukunan umat beragama itu.
Jadi ketika orang Kristen merayakan hari besarnya, mari saudara-saudari Muslim itu hargai gitu. Demikian juga sebaliknya, adakah orang Kristen yang kemudian bikin gaduh, bikin masalah? Ya kan tidak ada. Artinya kita saling menghargai lah. Terkait kalian tidak mau mengucapkan selamat Natal, itu tidak ada masalah. Kami juga pun tidak terlalu mengharapkan itu. Karena untuk apa? Gitu. Ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, mari kita beragama secara waras. Pakailah akal sehat kita. Ya, jangan kemudian kita buat sesuatu hal yang menyinggung, bahkan menista, ya, hari besar agama lain. Apa komentar teman-teman semua? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.